Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya, Mbak Mona. Apa kabar, Mbak Mona? Selamat Baik, pagi. baik, baik. Ya, Selamat pagi, semangat pagi ya. ya, selamat pagi. Enak masih pagi. Aduh, iya. Thank you Pak Kun, ini aner banget nih bisa berkenan nyempetin waktu di antara kesibukan-kesibukan yang luar biasa ya. So, Sama-sama, Mbak Mona. Mbak Mona juga sibuk. saya Iya. antusias banget nih nungguin hari ini dan Hmm. kita akan ngebahas tentang hubungan industrial ya, tuh ada judulnya ya, tuh. Nah, sebenarnya kalau di dalam corporate itu hubungan industrial itu gimana caranya menciptakan hubungan yang baik ya di antara pekerja dan pengusaha begitu ya. Dan ada satu yang saya suka ya statement hasil kesimpulan dan ini ada di dalam buku kita gitu ya tentang hubungan industrial yang efektif ada atau terutama hubungan internal ya dalam konteks ini hubungan internal yang efektif itu senjata rahasia untuk kemajuan perusahaan dan juga kinerja dari organisasi ya. Jadi penting banget nih diskusi kita hari ini. Dan saya ingin memperkenalkan narasumber utama kita saat ini, yang keren, ganteng, pinter, luar biasa ya, Masya Allah. Dr. Kun Wardana Abdoyo. Wah, Abioto, sorry. Harus bubur-bubur lagi ya. Beliau adalah Director of ICTS Sector at the Uni Global Union Asia and Pacific. ICTS adalah Information, Communication, Telecommunication Services. Ntar dijelasin lagi ya tentang ini ya. Dan aktivitas lainnya, education-nya adalah Bachelor Degree in Electrical Engineering, Trisakti. Wah, udah lulus umur 18 tahun. Ini dikasih makan apa nih ya? Kok sampai bisa canggih gini gitu ya. Kemudian master degree di UI, doctoral degree di ITB, dan cum laude. Wah, ini udah kemana-mana nih ya. Belum lagi training-training lainnya ya. Wah, banyak sekali. Research in the field of artificial intelligence, diploma in sectoral workers education program and special focus on M&Es organized by ILO International Training Center Turin. Wah, keren. Kun KWA is very well involved in social dialogue process, member of National Vocational Training Committee. Wow, keren ya. Saat ini sedang dibutuhkan sekali vocational training untuk Indonesia. Lectures at the training of trainers on negotiation skill in industrial relation for tripartite partner organized by Ministry of Manpower. Banyak lagi kegiatan-kegiatannya. One of the judges of the National LKSB Party Award. Dan ini kita bersama-sama nih ya, 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 Mbak Mona. Nostalgia. pengalaman bersama ngebahas tentang hubungan industrial dan jadi juri bersama dan bahkan bikin buku bersama. Ini dua buku yang kita bikin bersama. Kemudian Pak Kun dan kami juga sama-sama membuat buku di dalam komunikasi korporat. Nah, ini Ya. dia. Jadi bukunya udah 2 kali terbit, 2 kali diproduksi, Pak Kun. Oh, Mohon makasih, doanya Mbak. untuk bisa terus-menerus bisa lebih bagus lagi gitu ya. Dari 2019 dalam waktu 4 bulan udah diproduksi lagi ya. Waktu itu bikinnya udah akhir-akhir 2019. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang kita ingin tanyakan, Pak Kun. Bagaimana sih kondisi ideal sebuah hubungan industrial? Ya, bagaimana saat ini kondisinya di Indonesia antara hubungan pengusaha dengan pekerja? Apakah sudah cukup bagus gitu ya kepercayaannya, produktivitasnya dan lain sebagainya? Kemudian tantangan-tantangan di era digital yang sekarang ini sebenarnya sedang kita ada di dalamnya dengan adanya disrupsi teknologi informasi. Kemudian, nah kita tahu selama ini sudah 1,5 tahun kita menghadapi COVID
pandemi COVID-19 dan ini pastinya memengaruhi kondisi hubungan industrial saat ini. Lalu apa saran solusi bagi hubungan industrial ke depan? Ini yang ingin kita nikmati pada pagi hari ini, dan Pak Kun, please welcome. Silakan Pak Kun. Mulainya dari pertanyaan dulu tentang hubungan industrial itu kayak gimana sih dan gimana di Indonesia gitu Pak Kun. Ya, baik Mbak Mona. Yes. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi kalau kita lihat hubungan industrial di Indonesia saat ini memang cukup variatif ya. Ada yang memang kondisinya sudah sangat baik, ada yang rata-rata gitu ya, tapi juga ada yang kurang baik. Memang kalau kita lihat hubungan industrial ini merupakan satu aset yang besar bagi perusahaan. Aset itu ada yang tangible, yang kelihatan gitu ya, ada aset yang nggak kelihatan. Hubungan industrial ini adalah suatu aset yang intangible, tetapi sangat berdampak kepada kinerja perusahaan, sangat berdampak kepada juga sustainability, bahkan juga competitiveness dari perusahaan. Hanya memang banyak dari masing-masing pihak itu, jadi dari pihaknya itu adalah pihak manajemen dan pihak serikat yang belum begitu yakin ya mengenai pentingnya keharmonisan daripada suatu hubungan industrial ini. Ya. Banyak yang masih berpikiran bahwa tangible asset itu masih merupakan hal yang prioritas, sedangkan intangible ini dilupakan. Ya. Jadi hubungan industrial ini tidak dibangun, tidak dibina, ya, sehingga pada suatu saat nanti ini yang membuat keadaan bisa menjadi lebih buruk lagi ya kalau hubungan industrial tadi tidak dibina. Jadi permasalahan-permasalahan yang terjadi yang kita pikir itu sederhana atau sedikit, itu makin lama ya sedikit-sedikit menjadi bukit, gitu, bukit menjadi gunung, menjadi besar ya, sehingga ini bisa membuat lose-lose ya, keadaan yang lose-lose. Jadi keadaan baik itu dari pihak manajemen maupun pihak pekerja itu lose ya. Nah, bagaimana kita bisa membuat suasana menjadi win-win ya. Jadi semua kepentingan, semua minat dari baik itu manajemen dan minat dari pekerja itu bisa dua-duanya berjalan dengan baik, ya, bahkan bisa tercapai. Kalau kita melihat bahwa kondisi ini sangat dimungkinkan bila hubungan industrialnya baik, maka dari itu hubungan industrialnya menjadi titik kunci penting gitu ya, kedua belah pihak. Dan kalau kita lihat dari setiap permasalahan hubungan industrial ini dalam tanda kutip akar permasalahannya ini memang bervariasi, tapi kalau saya melihatnya kunci utamanya itu ada di persepsi. Ya, memang persepsi yang berkembang saat ini ya, misalnya dari pihak manajemen kepada pihak serikat, mereka banyak yang berpikiran bahwa serikat pekerja ini banyak menuntut. Mereka khawatir semakin kuat serikat, semakin tuntutannya semakin banyak. Nah, kemudian yang kedua, semakin apa? Semakin tuntutannya semakin banyak. Semakin apa? Semakin banyak. Semakin banyak ya. Too demanding gitu ya. Too demanding. Iya. Ya. Bahkan semakin lama semakin banyak.
semakin banyak khususnya ya, semakin banyak. lama semakin banyak. Ya. Atau semakin didekati semakin banyak. Jadi dijauhin aja, gitu. Gimana? Is it right? Iya. Jadi kuncinya itu memang bisa dalam jangka pendek, bisa juga dalam jangka panjang itu. Jadi ketakutannya itu adalah kalau perusahaan mampu, tuntutannya wajar, itu kan masih bisa diberikan ya. Pertanyaan berikutnya, kalau perusahaan nggak mampu, tuntutannya berlebihan, nah ini yang menjadi pertanyaan, apakah serikat pekerja yang kuat nantinya itu selalu menuntut gitu ya, selalu menuntut tanpa ada timbal balik ya. Jadi persepsi ini banyak perusahaan atau mungkin di banyak pihak itu masih melekat ya, sehingga dengan adanya persepsi ini itu membuat kemitraan antara pengusaha dan serikat ini menjadi menjadi ternodai gitu ya. Nah, jadi karena pemikiran ini, jadi membuat mereka berpikir bahwa serikat pekerja itu adalah troublemaker. Nah, di sisi sebaliknya itu juga sama, dari sisi serikat juga berpikiran bahwa banyak mereka melihat tadi bahwa pihak pengusaha itu arogan gitu ya. Pengusaha tidak menerima saran-saran atau pemikiran dari serikat atau maunya sendiri. Ya, ya, mungkin karena kata-kata kan level mereka lebih tinggi dari pihak serikat gitu ya. Jadi apalagi mereka yang manage perusahaan. Kemudian juga mereka juga mendengar pengalaman-pengalaman dari perusahaan-perusahaan lain. Oh, di perusahaan ini ada yang namanya dikenal union busting gitu ya. Jadi begitu buat serikat langsung dihabiskan gitu ya. Nah, ini yang membuat pemikiran serikat itu langsung terbangun persepsi bahwa manajemen ini adalah musuh gitu ya. Tapi, saya mengatakan ini tidak semua ya, tetapi ya banyak juga yang seperti itu. Nah, begitu persepsi ini sudah terbangun ya, maka pada saat mereka berkomunikasi satu dengan yang lainnya, ini menjadi terhambat ya. Terhambatnya adalah begitu mulai komunikasi ya, yang ada di dalam pemikirannya bahwa dia adalah lawan bukan mitra ya, sehingga apapun yang disampaikan masing-masing pihak ini akan menjadi menjadi kurang efektif ya, bisa jadi tidak didengar dan lain-lain ya. Apalagi kalau pada saat mereka melakukan dialog kenyataannya seperti itu. Jadi kenyataannya bahwa ternyata ya yang ini arogan, yang ini mungkin too demanding gitu ya, sehingga dialog itu menjadi tidak mencapai sasaran. Nah, jadi Mas Gun, mohon maaf. Jadi ini dari awal persepsinya udah kayak tug and war ya. Jadi tarik-tarikan, dialektika hubungan di antara mereka gitu ya. Jadi mereka ketika asumsi-asumsi tersebut membuat mereka sudah pasang kuda-kuda sebelum mulai dari dialog-dialog itu. Dan apalagi ketika di dalam dialog ketemunya beneran tuh kayak gitu. Beneran seperti itu ya. Ya, artinya
berbicara dengan manusia, komunikasi antar manusia ini memang kalau bagi orang-orang yang belum berpengalaman ini apa ya, tekniknya dan lain-lain ya, bagi orang yang tidak memiliki kapasitas komunikasi, bagaimana dia harus menyampaikan atau listening dan lain-lain ya, karakter orang dan lain-lain. Nah, ini yang membuat tadi terhambatnya komunikasi antar masing-masing pihak. Ya. Iya. Ya. Nah, pertanyaannya kan ya bagaimana ini? Jadi memang ini tadi saya menyampaikan bahwa ini salah satu ya, persepsi ini adalah salah satu, tetapi sesuatu yang cukup besar saat ini kalau kami melihat. Nah, ya selain itu juga memang kita melihat banyak sekali terjadi kesalahan atau permasalahan itu karena human factor. Ya. Human factor itu karena kapasitas ya. Nah, pertanyaannya tadi too demanding. Kenapa too demanding ya? Bisa jadi karena pihak misalnya ya pihak serikat dalam melihat performance perusahaan atau laporan keuangan dari perusahaan itu kurang bisa membaca secara secara tepat ya, sehingga bisa jadi demand-nya menjadi lebih tinggi daripada kinerja perusahaan itu sendiri gitu ya. Makanya memang perlunya ada kapasitas bisa membaca laporan keuangan dengan baik. Tapi ada juga permasalahan terjadi karena kurang transparansi gitu ya. Jadi dari pihak manajemen ya mungkin juga agak khawatir kalau misalnya ada informasi yang cukup rahasia gitu ya disampaikan, takutnya ini bisa bisa keluar dan lain-lain. Jadi kurang transparan dalam menyampaikan kinerja perusahaan sebenarnya lagi bagus atau sedang terpuruk gitu ya. Dan karena kurang komunikasi ini, jadi begitu terjadi permasalahan atau terjadi transformasi dan lain-lain, maka pihak lain, ya misalnya pihak serikat, tidak sempat melakukan persiapan untuk itu. Nah, memang pentingnya komunikasi sejak awal, ya. Bahkan pada saat permasalahan itu masih kecil, itu harusnya sudah bisa disampaikan. Ya. Memang kunci utama tadi seperti Mbak Mona sampaikan, trust itu penting ya, percayaan ya. Sehingga kalau orang sudah percaya, ya seharusnya bisa dikomunikasikan. Dan komunikasi kan bentuknya bisa formal, bisa informal ya. Ya, bahkan komunikasi informal itu banyak menyelesaikan masalah juga gitu dibandingkan komunikasi formal ya, atau komunikasi informal mendukung komunikasi formal seperti itu. Dan juga yang kedua intensitasnya itu, intensitas dari komunikasi itu sendiri ya. Makanya kalau kami melihat perusahaan-perusahaan yang hubungan industrial yang baik itu dia memiliki intensitas komunikasi yang bagus. Bahkan dia sudah membuat wadah-wadahnya. Jadi misalnya mengenai K3 ya, sudah ada komitenya ya, terdiri dari manajemen dan serikat. Ya. Misalnya LKS bipartit yang menjadi wadah komunikasi penting antara manajemen dan serikat. Ya. Ya banyak perusahaan-perusahaan bahkan yang lebih dari 50 atau 100 orang gitu ya, itu belum membuat wadah LKS bipartit ini ya. Iya. Justru itu wadah ini disarankan untuk, atau ya bahkan ada undang-undangnya ya, untuk membuat itu sebagai sarana ya bukan hanya untuk membangun keharmonisan ya, tetapi juga
untuk membina gitu ya, untuk membina Iya, trust tadi gitu ya, agar iya. masing Dan produktivitas, dan iya kan? produktivitas. Iya. Jadi Hmm. bukan kepentingan dari salah satu pihak, ini kepentingan kedua belah pihak gitu. Betul. Ya, ya. Kemenaker Trans punya regulasinya tentang itu dan mereka membina gitu ya. Ya, Eh, tetapi kita nggak tahu nih implementasinya sudah sejauh mana kepatuhan daripada corporate-corporate ini untuk menjalankan gitu ya atau mengimplementasikan hubungan industrial yang baik gitu di antara mereka melalui LKS Bipartit ya. betul, betul. Ya, ya. Jadi kembali tadi ke Mbak Mona ke human factor. Jadi human factor ini yang pertama memang kapasitas dari masing-masing pihak. Kapasitas di dalam melakukan komunikasi tadi kapasitas untuk bisa apa namanya tadi membaca laporan keuangan dan lain-lain. Kemudian itu dari pihak serikat ya. Nah, kalau dari pihak manajemen ya kapasitas dalam menangani ya serikat. Sebenarnya serikat pekerjaan karyawan ya sebenarnya anak-anak mereka sendiri gitu ya. Nah, ini bagaimana ya bisa menangani berbagai macam karakter tadi ya. Sama juga dari pihak serikat bagaimana juga bisa Iya. menangani atau melihat atau mengantisipasi gitu ya berbagai karakter yang ada di pihak manajemennya. Jadi kapasitas kedua belah pihak ini penting untuk di upgrade ya. Bahkan banyak yang melihat joint workshop atau joint training antara keduanya, jadi antara pihak manajemen dan pihak serikat ini cukup efektif ya. Karena di situ di dalam workshop bersama atau training bersama itu mereka bisa juga ya selain tadi kapasitas bisa dilatih team building atau bisa dilatih chemistry-nya gitu ya agar tidak ada barrier yang lain ya, antara kedua belah pihak ya. Nggak, jadi kayak semacam ice breaking sudah dilakukan di joint event itu, nanti begitu perundingan dan lain-lain itu udah nggak ada barrier tadi. Ya. Kemudian Iya. ya. Jadi kalau di dalam komunikasi, Mas Gun, itu internal communications itu perlu secara aktif menggerakkan gitu ya. Ya. Bagaimana mengharmoniskan hubungan, misalnya ada kegiatan-kegiatan kayak apa gathering ya, family gathering, employee gathering, atau juga diskusi-diskusi, town hall meeting dan lain sebagainya. Itu mencairkan gitu. Apalagi sekarang ini dengan perkembangan teknologi, mereka harus mencari formula-formula baru untuk tetap mengharmoniskan seperti yang tadi itu transparansi, kemampuan mencerdaskan untuk mampu membaca laporan keuangan dan lain sebagainya. Itu mengurangi boundaries antrust gitu, antrust conditions ya kan? Ya betul, betul, betul Mbak Mala. Mas Kun, bentar, saya mau nanya dulu tentang perusahaan yang banyak yang atau banyak yang tidak tidak terbangun kepercayaannya atau cukup banyak yang terbangun. How? Ngelihatnya di Indonesia kayak gimana nih? Cukup banyak atau persentasenya ada atau gimana? Kira-kira deh estimasi. Saya melihat lebih banyak bergantung daripada sektornya. Lebih banyak apa? Tergantung daripada industrinya ya. Oh, Kalau sektornya. Oke. industri sektor jasa ya mungkin relatif lebih banyak yang apa namanya yang baik ya dibandingkan mungkin dari sektor-sektor lain. Manufacturing. Ya, ya khususnya yang ya yang masif ya, yang banyak. Ya. Saya melihat juga sebetulnya di Indonesia cukup banyak perusahaan-perusahaan yang hubungan industrialnya bagus ya. Cuma tidak terekspos gitu ya, tidak apa ya, tidak terdokumentasikan, tidak tersampaikan kepada yang lain. Ya, sehingga karena kita lebih melihat kepada
yang terekspos ya, yang terekspos kan yang jelek-jelek, yang bermasalah gitu. Jadi itu juga membangun mindset gitu ya, mindset dari ya mungkin kalangan pengusaha khususnya ya, melihat oh ini ada permasalahan, ini ada permasalahan di berita ini, ada permasalahan. Wah, jangan-jangan nanti kalau terbentuk serikat di perusahaannya, ya, ini kita akan menjadi sulit seperti yang ada di mereka.